Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi listrik magnetik tentang arus dan hambatan listrik. Dengan anggota yang terdiri dari Mas Muhammad Sauki Amin, Mbak Nazifa Mumtaza, dan Mbak Umi Rahmiatun. Sub pembahasan yang akan kami sampaikan terdiri dari GGL, gaya gerak listrik, arus listrik, hukum Ohm, dan hukum Joule. Selamat menyimak. Saya Umi Rahmiatun. Di sini saya akan menyampaikan sub materi yang pertama dan yang kedua. Pertama ada gaya gerak listrik. Bagaimana sih cara kita memahami gaya gerak listrik? Nah, sebelumnya mari kita pahami terlebih dahulu pengertian dari gaya gerak listrik, di mana gaya gerak listrik itu dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan atau membuat beda potensial di antara kedua ujung logam yang bernilai tetap. Nah, gaya gerak listrik ini juga dapat didefinisikan sebagai beda potensial atau tegangan antara kedua kutub sumber gaya gerak listrik yang apabila tidak ada arus listrik yang melewati rangkaian. Nah, gaya gerak listrik ini dinyatakan dengan notasi epsilon atau E, yang dimana gaya gerak listrik ini merupakan sumber tegangan. Nah, gaya gerak listrik atau sumber tegangan ini biasanya terdapat pada alat yang memiliki kutub positif dan negatif secara terpisah. Nah, kedua kutub yang terpisah tersebut biasanya dikatakan terminal. Gaya gerak listrik ini dapat dirumuskan sebagai E sama dengan W per Q, di mana E merupakan gaya gerak listrik dalam satuan volt, kemudian W yakni daya listrik dalam satuan watt, kemudian ada Q yakni muatan listrik dalam satuan coulomb. Nah, rumusan gaya gerak listrik ini dapat juga dirumuskan sebagai E sama dengan minus N delta P per delta T, di mana N itu merupakan jumlah lilitan, kemudian delta P merupakan perubahan medan listrik, dan juga delta T merupakan perubahan waktu dalam satuan second. Masuk ke sub pembahasan yang kedua, yakni arus listrik. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya arus listrik itu merupakan listrik dinamis, yakni listrik yang dapat bergerak. Nah, arus listrik itu merupakan jumlah muatan yang mengalir melalui suatu material yang disebut dengan pengantar dalam satuan waktu. Nah, bisa disebutkan bahwa arus listrik itu adalah pergerakan atau aliran elektron-elektron, yang mana besaran arus listrik ini dinyatakan dengan ampere. Dengan definisi ampere adalah satuan kuat arus listrik yang dapat memisahkan 1,118 mg perak dari nitrat perak murni dalam satuan detik, di mana besaran arus listrik tersebut dapat dihitung dengan persamaan I sama dengan Q per T, di mana I merupakan kuat arus dan Q merupakan muatan listrik dalam satuan coulomb per T yakni waktu dalam satuan second. Nah, arus listrik mengalir dalam suatu rangkaian karena adanya beda potensial antara dua titik dalam rangkaian, yakni dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Maka agar arus terus mengalir dalam rangkaian, maka harus ada alat yang dapat mempertahankan beda potensial yang bisa kita sebut dengan gaya gerak listrik yang sudah tadi kita bahas. Nah, sumber gaya gerak listrik ini adalah suatu alat yang dapat mengubah energi kimia atau gerak atau energi ke bentuk lain ke energi listrik yang diperlukan untuk mempertahankan muatan listrik yang agar muatan listrik itu terus mengalir secara kontinu. Nah, jadi gaya gerak listrik yang sudah kita bahas tadi itu merupakan beda potensial, dan gaya gerak listrik itu dapat menyebabkan arus listrik mengalir. Jadi arus mengalir sehingga sumber gaya gerak listrik dapat juga dikatakan sebagai sumber beda potensial atau sumber arus listrik. Baik, masuk kepada pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh partner saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sauki Amin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu tentang hukum Ohm. Hukum Ohm diperkenalkan pertama kali oleh seorang fisikawan Jerman bernama George Simon Ohm pada tahun 1825. Persamaan hukum Ohm yang sering kita jumpai di buku-buku pelajaran berbentuk I sama dengan V per R. Nah, persamaan yang sering kita temui ini berasal dari persamaan hukum dalam bentuk umum, yaitu J sama dengan sigma dikali E, di mana hukum ini menyatakan bahwa untuk sebagian besar bahan, rasio rapat arus terhadap medan listrik adalah konstanta sigma kecil yang independen terhadap medan listrik yang menghasilkan arusnya. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengetahui asal dari persamaan I sama dengan V per R yang sering kita jumpai dapat dilihat pada bentuk berikut ini, di mana terdapat dua titik X dan Y, di mana beda potensial pada titik X dan Y dinyatakan sebagai V, yaitu Vx dikurang Vy sama dengan V. Selanjutnya, apabila logam yang ada pada bentuk ini bersifat serba sama, maka kuat medan adalah E sama dengan V per L. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa J sama dengan sigma dikali E, di mana E ini kita ubah menjadi V per L, maka J menjadi sigma dikali V per L. Oleh karena kita telah mendebatkan nilai ini, maka kita dapat menyatakan bahwa rapat arus J sama dengan I per A sebagai IJ dikali A, di mana J kita ubah menjadi sigma dikali V per L, sehingga menjadikan I sama dengan sigma dikali A per L kali V. Karena sigma dikali A per L ini merupakan sebuah tetapan yang dinyatakan sebagai 1 per R, sehingga diperoleh nilai I sama dengan V per R yang sering kita jumpai. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa hukum Ohm ini bukanlah merupakan pernyataan universal, melainkan hanya sekedar hukum empiris yang menyediakan deskripsi atau gambaran yang baik bagi sebagian bahan. Bahan ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu komponen ohmik dan non-ohmik, di mana komponen ohmik merupakan komponen bagi bahan yang mengikuti hukum Ohm. Pada komponen ohmik ini, nilai hambatan R selalu konstan asalkan suhunya konstan. Hubungan antara kuat arus dan tegangan dapat dilihat pada grafik, di mana selalu konstan. Selanjutnya yaitu pada komponen non-ohmik, yang mana merupakan bahan yang tidak memenuhi hukum Ohm. Pada bahan ini, hambatan R bergantung pada tegangan V. Nah, selanjutnya kita lihat pada grafik yang hukum non-ohmik ini, kita ketahui bahwa R pada non-ohmik itu tidak konstan, dapat terpengaruhi oleh suhu. Selanjutnya yaitu kita masuk ke resistensi. Bagi logam berpenampang serba sama, yang seperti yang kita tahu, 1 per R sama dengan sigma dikali A per L. Nah, kita hilangkan 1 pernya, sehingga menjadi R sama dengan L per sigma dikali A, di mana 1 per sigma ini dapat kita tulis menjadi rho, sehingga R sama dengan rho L per A, di mana R di sini merupakan resistensi atau hambatan dengan satuan ohm, sedangkan rho merupakan nilai dari 1 per sigma, di mana rho merupakan resistivitas atau hambat jenis suatu benda, di mana resistivitas ini pada sebagian bahan bergantung pada suhunya, di mana pada umumnya resistivitas meningkat seiring pertambahan suhu. Apabila perubahan suhu ini tidak besar, resistivitas logam mengalami kenaikan yang sebanding dengan kenaikan suhu.
sehingga dapat dituliskan sebuah persamaan pada resistivitas, yaitu ΡT sama dengan Ρ0 dalam kurung 1 ditambah alfa dalam kurung T dikurang T0. Di mana pada persamaan ini Ρ0 merupakan resistivitas pada suhu acuan T0 dan ΡT merupakan suhu pada ΡT merupakan resistivitas pada suhu T. Dan alfa merupakan koefisien suhu hambat jenis. Dan nilai koefisien suhu hambat jenis ini sendiri untuk setiap benda itu berbeda-beda tergantung bahannya. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita lihat pada persamaan R sama dengan Rho dikali L per A, dapat kita ketahui bahwa resistansi ini berbanding lurus dengan resistivitas. Maka dapat kita tuliskan ΡT sama dengan R L per A dan Ρ0 sama dengan R0 L per A, sehingga kita masukkan persamaan resistivitas tadi, ΡT sama dengan Ρ0 dalam kurung 1 ditambah alfa dalam kurung T dikurang T0, dapat kita tuliskan, kita masukkan ΡT-nya menjadi R L per A dan Ρ0-nya menjadi R0 dikali L per A dalam kurung 1 ditambah alfa dalam kurung T dikurang T0. Nah, sehingga kita coret L per A-nya, sehingga menghasilkan R sama dengan R0 dalam kurung 1 ditambah alfa dalam kurung T dikurang T0. Di mana R0 merupakan resistensi pada suhu acuan T0 dan R atau RT merupakan resistensi pada suhu T. Nah, itu tadi sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ada seorang tokoh bernama James Prescott Joule, yang mana ia adalah seorang fisikawan Inggris yang menemukan hukum Joule. Ia lahir di Salford, Inggris, dan juga merupakan fisikawan yang berperan dalam perumusan hukum kekekalan energi. Nah, pada tahun 1840, Joule itu mendeklarasikan hukumnya, yakni hukum Joule, tentang panas yang diproduksi oleh konduktor listrik. Dan untuk menghormati jasanya itu, biasanya nama Joule ini digunakan sebagai kesatuan dari energi dan juga usaha. Kemudian, untuk pengertian hukum Joule adalah proses perubahan energi listrik menjadi kalor atau panas. Nah, Joule itu menemukan bahwa jumlah kinerja tertentu yang dilakukan itu selalu ekuivalen atau seharga dengan jumlah masukan kalor tertentu, sehingga 1 kalori itu sama dengan 4,186 Joule. Nah, di sini bila sebuah logam dialiri arus listrik, maka logam akan memperoleh energi yang berasal dari tumbukan oleh pembawa muatan. Dan hal ini menyebabkan pembawa muatan itu kehilangan energi. Peristiwa ini juga menyebabkan kecepatan rata-rata pembawa muatan itu menjadi konstan. Nah, akibat peristiwa tersebut, biasanya logam akan mengalami kenaikan suhu, sehingga atom-atom yang di dalamnya akan bergerak semakin kuat. Kemudian akan ada juga energi yang hilang menjadi getaran atom di dalam logam, yang mana ini dalam bentuk kalor. Dari persamaan Joule, kalor diinterpretasikan atau ditafsirkan bukan sebagai zat dan bukan sebagai bentuk energi. Nah, kalor itu merupakan transfer energi, yang berarti ketika kalor mengalir dari suatu panas, dari suhu yang tinggi ke suatu yang dingin atau suhu yang rendah. Dan di sini kita menyimpulkan bahwa kalor itu adalah energi yang ditransfer dari satu benda ke benda lainnya karena adanya perbedaan suhu. Seperti itu. Di dalam hukum Joule itu ada yang namanya beda potensial. Beda potensial itu adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan sebesar satu satuan di dalam suatu medan. Nah, beda potensial itu terjadi antara dua titik yang didekatkan. Biasanya dalam hal ini itu ada titik X dan juga titik Y. Nah, beda potensial antara titik X dan Y ini, Vx dikurang Vy sama dengan V, yang mana di titik X ini beda potensialnya lebih besar daripada titik Y.
arus listrik juga yang memiliki besar yang konstan dan laju di titik X dan titik Y ini sama besar. Nah, dari sini kita pahami bahwa muatan diki yang bergerak itu memperoleh tambahan energi sebesar du sama dengan diki dikali V. Karena arus listrik itu konstan, lajunya konstan, dan juga energi kinetiknya itu tidak berubah. Nah, energi du ini nanti hilang sebagai kalor. Nah, apabila energi itu hilang terjadi dalam waktu diki, maka kalori yang diterima tiap logam tiap satuan waktu dt itu adalah Pi sama dengan du per dt. Nah, du tadi kan diki dikali V, jadi kita masukkan sehingga menjadi diki per dt dikali V. Nah, untuk diki per dt itu adalah rumus dari kuat arus atau I, sehingga P sama dengan I dikali V. Nah, karena kuat arus itu kan V per R, maka kita masukkan sehingga rumusnya itu menjadi Pi sama dengan V kuadrat dibagi R itu sama dengan I kuadrat juga dikali R. Nah, untuk persamaan yang tadi yang menyatakan daya hilang atau daya disipasi pada konduktor logam yang memiliki resistansi atau hambatan atau simbolnya itu R ketika dialiri arus sebesar I, dan hubungan Pi sama dengan I kuadrat dikali R itu, nah itu merupakan hukum Joule. Nah, kemudian adapun kalor yang disisipi dalam waktu dt yang disebut dengan kalor Joule itu adalah dq sama dengan I kuadrat R dikali dt. Nah, dari sini kita tahu bahwa daya itu adalah kecepatan perubahan energi, yang mana biasanya dalam peralatan listrik energi total yang digunakan itu adalah daya dikali lama waktu pemakaian, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.